Kita akan coba mengerjakan soal cerita dalam bentuk aljabar ya. Di sini di LKS halaman 45 ya. Yang nomor 4 pada latihan soal pilihan ganda. Oke. Ibu pindahkan ke buku seperti ini ya soalnya ya. Jika kalian mengerjakan soal cerita ya, jangan dibiasakan soalnya dibaca dulu sampai selesai, itu menghabiskan waktu. Caranya kalau dalam matematika mengerjakan soal cerita itu berarti tiap kalimat langsung kita selesaikan, seperti itu ya. Sebelum kita mengerjakan soal ini, yang perlu kalian diingat-ingat ya, pecahan biasa itu ada bagian atas, ada bagian bawah. Ada pernya kan, pecahan biasa. Kalau yang atas ini sebagai pembilang, diingat-ingat. Kalau yang bawah sebagai penyebut. Dulu di SD sudah pernah diajarkan ya. Semoga kalian masih ingat. Oke, sekarang kita akan coba selesaikan. Sebuah pecahan, pembilangnya ditambah 5. Pembilang berarti ya atas. Pembilangnya, nah titik-titik ya, ditambah 5. Pembilangnya ditambah 5. Titik-titik ditambah 5. Per. Awas. Dan penyebutnya, ada penyebut, berarti ada pernya ya. Penyebutnya dikurangi negatif 3. Penyebutnya titik-titik dikurangi negatif 3. Awas ya. Sama dengan 9 per 10. Sama dengan 9 per 10. Oke? Pernyataan pecahan tersebut bila pembilangnya dengan variabel M. Awas. Berarti titik-titik itu kita isi. Yang pertama dulu pembilangnya dengan variabel M. Berarti pembilang yang atas kan? Titik-titik ini kita ganti M. Oke? Dan penyebutnya dengan variabel N. Berarti yang bawah kan? Titik-titiknya diganti dengan N. Adalah titik-titik. Nah, kita selesaikan. Dilihat ya. Apakah ada dalam option jawabannya? Jawaban yang seperti ini. Nah, belum ada kan? Jika belum ada, diapain Ibu? Dilihat di option jawaban. Kita kerjakan lagi. M ditambah 5, masih utuh ya yang atas ya. Karena penjumlahan, tidak masalah. Nah, sekarang yang bawah. N dikurangi negatif 3. Awas, negatif ketemu negatif. Berarti positif. Positif berapa? 3. Oke, sama dengan 9 per 10. Kita lihat di option jawabannya ada nggak yang seperti itu? Mana? Nih ya, ada ya. Berarti jawabannya yang C. Oke, jika sudah ada berarti ini jawabannya. Seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan belajar KPK dan FPB bentuk aljabar suku tunggal. Ya, awas kalau dalam bentuk aljabar KPK dan FPB itu kebalikannya dari yang KPK dan FPB dalam angka biasa ya. Ingat-ingat, berbeda ya kebalikannya berarti. Oke, kalian baca sendiri di LKS halaman 48. Ya, di sini kata kuncinya kalau dalam aljabar suku tunggal KPK-nya itu berarti mengambil pangkatnya yang tertinggi ya. KPK kan kelipatan persekutuan terkecil kan. Nah, tapi dalam bentuk aljabar
Kebalikannya, yang diambil malah pangkat yang tertinggi atau yang terbesar pangkatnya. Oke? Sedangkan FPB faktor persekutuan terbesar. Nah, tapi dalam bentuk aljabar suku tunggal, kebalikannya yang diambil malah pangkat yang terendah atau yang paling kecil. Seperti itu ya. Yang berikutnya, awas ya kalau FPB itu yang diambil yang kembar atau yang sama. Ya, hanya yang sama. Kalau tidak ada yang sama berarti tidak boleh diambil. Kalau KPK, variabel yang berbeda bisa diambil, ya. Tetapi jika menemukan ada yang sama, kita ambil yang pangkatnya lebih besar atau lebih tinggi. Contohnya seperti apa? Mari perhatikan penjelasan dari Ibu ya. Di sini Ibu ada contoh ya. Tentukan KPK dan FPB dari 30 A pangkat 2, B pangkat 4, dan 72 A pangkat 3, B. Ya, awas faktor dari 30A pangkat 2, B pangkat 4 berapa? Ya, kita pakai pohon faktor. Ya, caranya bagaimana? 30 ya, kita pakai pohon faktor. 30. Ya, pohon faktornya terserah kalian mau pakai yang model seperti apa. Boleh Bu, yang diajarkan yang di guru SD, boleh. Ya, kita bagikan dengan bilangan prima. Masih ingat bilangan prima? Bilangan prima. P besar ya. Di angka 2, masih ingat ya. Angka 3, angka 5. Bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi 2 angka, yaitu angka 1 dan angka itu sendiri. Ya. 7 dan seterusnya. Oke. Yuk, kita bagi dengan bilangan prima. Dari yang terkecil dulu, bagi 2. 30 dibagi 2 bisa nggak? 30 dibagi 2, 15. 15 dibagi 2 lagi? Tidak bisa, 2 kan genap. 15, 5-nya kan ganjil. Nah, nggak bisa. Berarti dibagi 3. 15 bagi 3. Berapa? 5. Oke? Jika sudah selesai, ini kan hasilnya bilangan prima, berarti sudah cukup. Berarti 30 ini berapa? Faktornya 2 kali 3 kali 5. Oke? Seperti itu ya. Sedangkan yang berikutnya kita masukkan ke sini ya. 2 kali 3 kali 5. Ya. Terus A pangkat 2, berarti A kali A. B pangkat 4, berarti B kali B kali B kali B. Ya. Atau boleh juga 2 kali 3 kali 5 kali A pangkat 2 kali B pangkat 4. Oke? Sekarang yang bawahnya yang 72. 72A pangkat 2 kali B ya. Kita cari dengan pohon faktor lagi yang 72. Caranya seperti ini. Lihat, Ibu garis ya. 72 dibagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. 2 ya. 72 dibagi 2 berapa? 36. Dibagi lagi, 36 dibagi 2 lagi. Berapa? Ayo. Kalian hitung. 18. 18 dibagi 2 lagi. Berapa hasilnya? 9. 9 dibagi berapa? Dibagi 2 bisa enggak? Tidak bisa. 9 kan ganjil, 2 genap. Ya, berarti dibagi 3 ya. 9 bagi 3? 3. Sudah selesai. Berarti faktornya berapa 72? 2 sama 3 kan? 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Ibu lingkarin ya. Nih faktornya.
2 pangkat 3 dikali 3. 3-nya pangkat berapa? 3-nya ada 2 kan? 1, 2. Berarti 3 pangkat 2. Oke? Caranya seperti itu. Kita pindahkan ke sini. Ya. Ini ya. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali A pangkat 3 kali B. Jika sudah ketemu seperti ini, baru kita cari. Awas. Ya. KPK diambil pangkatnya yang paling besar atau paling tinggi. Ya. Ingat-ingat. Dari angka 2 dulu. 2 sama 2 pangkat 3. Berarti yang diambil yang mana? 2 pangkat 3. Yang pangkatnya paling besar. Bu, ini kan 2 nggak ada pangkatnya. Kalau nggak ada pangkatnya kayak gini, berarti ini sama dengan pangkat 1 ya. 1 sama 3 lebih gede 3. Berarti yang diambil 2 pangkat 3. Taruhlah di sini 2 pangkat 3. Sekarang yang 3. 3 sama 3 pangkat 2. 3 itu berarti 3 pangkat 1 ya. Sama 3 pangkat 2 lebih besar mana? Lebih tinggi mana? 3 pangkat 2. Kita masukkan 3 pangkat 2. Kali, awas. 5. Bu, 5 kan tidak ada pasangannya. Kalau KPK tidak ada pasangannya, tetap ditulis. Nah, kalau KPK loh ya. KPK itu ibaratnya berarti semuanya dia mau ya. Gak ada pasangannya pun mau ya. 5-nya kita taruh. Kali A pangkat 2 dengan A pangkat 2. Ya. A pangkat 2 dengan A pangkat 2 dengan A pangkat 3. Berarti yang dia ambil A pangkat 3, yang tertinggi kan? Nah, itu yang besar. Terus yang B sama B pangkat 4. Berarti kita ambil B pangkat 4. Oke? Maka hasilnya berapa? 2 pangkat 3. Berarti 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8 ya. 8 di sini. Dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 3 kali 3 9 ya kan? Berarti 8 dikali 9 72. 72 dikalikan 5. 72 dikalikan 5 berarti 360. 360 tulislah di sini. Baru A pangkat 3 B pangkat 4. Ini KPK-nya. Ya, diingat-ingat jika KPK diambil semua meskipun dia tidak ada pasangannya. Ya. Meskipun dia tidak ada pasangannya, contohnya nih 5 diambil ya. Terus untuk KPK ambil jika ada pasangannya. Nih, seperti angka 2 sama 2 pangkat 3. Ada pasangannya kan? Nah, kita pilih salah satu. Ambilnya yang pangkatnya paling besar. Ya, KPK atau tertinggi. Oke, paham? Untuk FPB ya. Lihat, FPB kita ambil yang mana, Bu? Yo, FPB-nya yang mana berarti? Kalian lihat, FPB-nya itu berarti diambil yang kembar, yang sama. Kalau yang tidak sama, tidak ada pasangannya, tidak boleh diambil. Yo, berarti 2 sama 2 pangkat 3. Ya, pangkatnya kalau FPB yang paling kecil. Berarti 2 pangkat 1 atau 2 ya. 2 dikali 3 pangkat 3 3 pangkat 1 sama 3 pangkat 2 ya. Berarti diambil yang 3. Oke. 5 diambil tidak boleh. Kalau FPB itu hanya yang sama-sama ya. Kalau yang sendirian gini tidak boleh. Oke, 5 ini sendirian tidak boleh diambil. Kali A pangkat 2 sama A pangkat 3. FPB-nya berarti pangkatnya yang paling kecil. Berarti yang A pangkat 2. Kita tulis A pangkat 2. Oke? Terus yang B-nya. B pangkat 4 sama B. Kita ambil yang pangkatnya paling kecil. Berarti yang B. Yang B. Oke. Baru kita hitung. 2 kali 3. 6. A pangkat 2 kali B. Seperti itu. Paham? Ya, semoga paham ya. Pelan-pelan. Di sini kata kuncinya awas. Kalau KPK itu berarti rakus ya. Dalam bahasa kita sehari-hari itu berarti rakus. Dia itu diambil semua meskipun dia tidak ada pasangannya, yang sendirian diambil semua.
Terus yang pangkatnya itu yang diambil yang paling besar. Ingat KPK itu berarti kita ibaratkan bahasa dengan bahasa kita berarti yang rakus ya. Ya, dalam bentuk aljabar itu berarti yang rakus diambil semuanya. Kalau yang FPB berarti yang mengalah, dia ngambilnya hanya pangkat yang kecil. Terus jika sendirian itu tidak diambil, seperti itu ya.